Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat berbakti dan mari kita buka hati untuk firman Tuhan yang akan kita dengar bersama. Musim yang baru. Iya, musim yang baru Saudara, ada lagu-lagu tentang musim, ingat? Wis, nyambung ini ya, semusim berlalu. Terus apa lagi? Iya, musim akan selalu berganti dan ada mungkin lagu-lagu yang bertemakan musim. Mari kita sama-sama berdiri, kita membaca di Yeremia pasal 4 ayat 3. Iya, kita baca dari alamatnya mulai. Yeremia 4 ayat 3. Sebab beginilah firman Tuhan kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem. Bukalah bagimu tanah baru dan janganlah menabur di tempat duri tumbuh. Amin. Silakan duduk. Berbahagialah setiap orang yang telah membaca, mendengar, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, tahun baru yang kita jalani berapa hari ini? 14. Tahun baru yang kita jalani sebenarnya sama saja dengan hari-hari yang kita sudah jalani di tahun sebelumnya. Enggak ada bedanya. Enggak, saudaraku. Saudara yang bekerja, tahun baru enggak otomatis gaji baru kan ya. Saudara yang dagang, yang bisnis, tahun baru enggak juga langsung pemasukannya apa tadi kata Pak Pri, ember. Sehari seember gitu, enggak juga kan gitu ya. Coba saudara perhatikan, sama enggak sih? Sama juga dengan nanti saudaraku, mau pemimpinnya siapapun, semua akan, ya kita begini-begini aja, mungkin saudara bilang begitu. Tetapi apa sih bedanya? Kenapa sih tahun baru kemudian disebut-sebut? Sampai ada namanya perayaan tahun baru. Ya. Sampai ada di tempat-tempat tertentu harga spesial tahun baru kan gitu ya. Nah, saudara-saudaraku, bedanya hanya ketika gereja, ketika orang-orang Kristen bisa menggunakan momen tahun baru untuk evaluasi diri, untuk proyeksi diri, untuk ambil komitmen agar di tahun yang akan kita jalani ke depan hidup jadi lebih baik. Ya. Hidup jadi lebih berguna. Yang rohani akan berkata, hidup bisa jadi berkat. Nyambung kalau diajak ngomong rohani ya, saudara lebih rohani dari Pak Pendeta. Hidup bisa lebih menyenangkan hati Tuhan dan lain sebagainya. Jadi saudaraku, bedanya itu tadi, ketika kita menggunakan momen tahun baru, lalu gereja mengadakan ibadah-ibadah khusus seperti hari-hari ini, khotbahnya khusus. Kenapa saudaraku? Kita gunakan momen-momen di area tahun baru ini itu untuk evaluasi diri. Ya, tadi ada yang bilang itu kekurangan saya kan gitu ya. Itu evaluasi. Gitu. Lalu proyeksi ke depan mau seperti apa? Menjalaninya harus gimana? Itu kan proyeksinya. Lalu tadi yang saya katakan, komitmen. Ya. Orang Kristen harus punya komitmen. Enggak bisa, enggak. Kalau enggak punya komitmen, jadi semaunya sendiri. Nyanyinya bukan suka-sukamu Tuhan, suka-sukaku Tuhan. Namanya itu
seenaknya sendiri. Katakan soal yang paling ringan ke gereja. Kalau saudara nggak komitmen, kemalasan itu akan lebih dominan, percaya deh. Ya. Kemalasan itu akan lebih dominan. Kalau saudara nggak punya komitmen, gampang. Bukan hanya nggak ke gereja, tapi mungkin melupakan gereja, iya bisa. Karena nggak punya komitmen. Bisa gerejanya berganti-ganti. Sampai lagunya menjadi itu apa namanya? Kau datang dan pergi sesuka hatimu. Nah, ke gereja kok datang dan pergi sesuka hatimu. Kenapa orang seperti itu? Karena nggak punya komitmen. Dibangun itu di momen-momen begini, saudaraku. Di awal tahun itu masih panjang ya. Kita yang bilang masih panjang loh, saudaraku ya. Kita yang bisa bilang sekarang masih panjang. Betul? Belum tentu Tuhan. Bapak Ibu Saudara, menjadikan tahun yang baru sebagai momen untuk memulai sesuatu yang baru dan membuat kita punya harapan-harapan baru. Lalu saudaraku, kita punya arah yang baru. Lalu maju lagi, kemudian kita punya semangat yang baru juga. Jadi saudaraku, marilah kita jadikan tahun baru ini sebagai momen untuk memulai. Tadi firman Tuhan katakan, musim yang baru kita bisa mulai di awal tahun ini. Kita mulai dengan membuka lahan baru. Dengan mulai membuka lahan baru. Ya bukan berarti kita harus babat hutan atau cari kerja yang baru, enggak. Lahannya mungkin tetap itu, tapi kita baharui. Sehingga tidak sampai kita di lahan itu menabur di tempat duri tumbuh. Saudara-saudaraku, kita lanjut dalam usaha kita tetap seperti biasa, tapi dengan nuansa yang baru. Kita lanjut tetap di tempat pekerjaan kita. Tapi kita mulai dengan satu pola pikir yang baru. Saudaraku, tadi malam saya hampir nggak pernah, saudaraku, namanya malam minggu itu pergi jalan-jalan. Tadi malam udah jam 6 lewat itu. Pastor Gisel kasih tahu ada satu anak saya, Moti, ajak jalan. Nggak jauh-jauh sih, cuman ke Palem Semi itu. Cuman ke Palem Semi. Tapi buat saya itu sesuatu gitu ya, sesuatu gitu. Saya pikir malam minggu ya, saya belum merapikan semua. Sampai saya bilang sama Pastor Gisel, udah jam 9, setengah 9 atau jam 9. Ini Pak Pendeta, malam minggu jalan-jalan bukannya doa. Bukannya siapin buat besok. Tapi beda, saudaraku ya. Dulu banyak pendeta keluarganya nggak diurus karena urus gereja, urus Tuhan. Gitu saudaraku. Dan dari sejak anak-anak mulai SMA saya berubah. Ya. Kapanpun anak-anak mau, bahkan malam minggu, Sabtu, saya tetap ikuti. Gitu ya. Karena bisa ketemu dengan keluarga ketika anak-anak sudah dewasa, tolong digedein dikit dong. Tolong digedein dikit. Ya. Ketika anak-anak sudah dewasa, untuk ketemu itu sulit. Ya, dengan pekerjaan. Saya kalau sama Ben bisa tiap hari ketemu karena dia kerja dari rumah, sore kadang baru ke kantor sesekali. Sama Lina bisa 2-3 hari ya nggak ketemu ya. Iya, bisa 2-3 hari nggak ketemu. Jadi ada waktu-waktu ketemu gitu. Dan dia tanya, "Pak, emang Papa udah tahu kerja Moti sekarang?"
Saya senang saudaraku, senang gitu ya. Jadi dia menganggap kerjanya masih di situ-situ juga, tapi lahannya baru gitu ya. Lahannya baru dan kelihatannya itu tempat yang kalau kata istrinya dia nggak suka di situ. Tapi dari ceritanya kemarin dia suka banget, ya dia suka karena lingkungan juga mungkin karena support dari atasan yang lama gitu ya. Jadi ada lahan baru, walaupun di situ-situ juga. Saudaraku, lahan baru itu nggak harus kemana buka baru, enggak. Tapi lahan baru itu mungkin di usaha yang sama, di tempat yang sama, tapi nuansanya, semangatnya baru. Nah, saudaraku, marilah kita buka lahan baru. Ya, lahan baru kita mulai dengan menabur. Tapi kalau lahannya kita enggak olah, kita akan menabur di tempat duri tumbuh. Di ladang, saudaraku, lahannya bisa sama. Kenapa orang lain bisa subur? Kenapa kita enggak? Gitu. Karena mungkin yang kita olah itu tempat duri tumbuh enggak kita beresin dulu. Nah, ini saudaraku. Koreksi, evaluasi di waktu lalu. Mungkin lahan kita itu ada duri yang tumbuh di sana. Kalau kita taburin enggak akan tumbuh baik. Jadi saudaraku kita olah. Supaya jangan sampai kita menabur di tahun 2024 ini. Di tempat duri tumbuh. Tapi kita menabur di lahan baru, pasti diberkati Tuhan, kita menuai pada saatnya. Amin. Nah, saudaraku, untuk memulai lahan baru, untuk mulai musim yang baru. Yang pertama saudaraku ini, start with Jesus. Ya, mulai bersama Yesus, mulai bersama Tuhan. Saudaraku, saya kembali ingin membaca bersama di Keluaran 33 ayat 15 sampai 17. Ya. Demikian firman Tuhan, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat. Dari manakah akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini. Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga kami, aku dengan umatmu ini, dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Amin. Saudara sudah buka HP, pasti buka HP ya, tapi yang saya maksud di HP saudara kan ada grup family. Ada yang sudah buka? Angkat tangan. Sudah? Yang sudah buka, angkat tangan yang sudah buka. Yang sudah? Saya tahu yang buka siapa loh. Coba angkat tangan yang sudah buka. Yang tadi sudah buka, yang sudah membalas ada loh, tapi nggak angkat tangan. Iya, aneh ini saudaraku. Saya tanya siapa yang sudah buka, yang sudah balas itu nggak angkat tangan, berarti nggak buka, nggak sadar itu ya. Nggak sadar itu. Gambarnya apa saudaraku? Itu saja yang mau ditanya. Ya, jalan. Oke, itu artinya sudah melihat jalan. Oke, terus ada lagi. Coba Pak Pri dapat gambar jalan ya. Coba yang sudah buka. Angkat tangan terus jawab. Ya? Orang berjalan dengan mengangkat tangan ya. Dengan begini ya. Ya, oke. Ada lagi? Dari satu gambar itu bisa banyak cerita. Jalan berliku naik ke atas. Nah, tadi jalan, ini jalan berliku naik ke atas. Nah, coba satu lagi. Jalannya? Jalannya panjang. Nah, saudaraku,
Saya sengaja cari gambar, ya, cari gambar untuk hari ini. Ya, tadi malam saya cari gambar. Mana sih yang cocok buat firman Tuhan pagi hari ini? Ayatnya kan sama ya, sama nggak sih ayatnya? Yang belum buka dia nggak akan baca. Jadi tolong saudaraku, kalau ada notifikasi di grup, saudara buka. Saya minta tolong. Jangan-jangan keluarga saudara meninggal, saudara nggak tahu karena nggak buka grup. Betul? Iya. Nanti terus marah, saya kok nggak dikasih tahu padahal ada di grup, saudara. Dan kalau udah dibuka, ya saudara baca, jangan dibuka doang. Ya, jadi saudaraku, di gambar itu saya sengaja ambil, saudaraku. Ada orang angkat tangan di start awalnya, di start ya. Seolah-olah dia berkata, seolah-olah dia ngomong seperti Musa. Ya. Jika engkau tidak membimbing kami, jangan suruh saya berangkat. Kalau Tuhan nggak berjalan bersama kami, jangan suruh kami berangkat. Saudaraku, bangsa Israel itu telah melewati satu perjalanan yang panjang, dan banyak peristiwa sudah dialami. Israel pernah mengalami teguran yang keras, bukan hanya sakit, tapi sampai banyak orang Israel yang mati karena dimarah oleh Tuhan. Karena kemarahan Tuhan, Israel sampai seperti itu. Tapi juga tidak sedikit orang Israel mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Dan kalau dari kesaksian, saudara nggak pernah merasakan kemarahan Tuhan, tapi merasakan mujizat dan pertolongan Tuhan. Jangan sampai, kalau orang sebelah bilang, amit, jangan ngalamin. Tapi mungkin nggak terjadi kemarahan Tuhan terhadap hidup kita? Mungkin. Karena Tuhan itu bukan hanya Tuhan yang penuh kasih, tapi Tuhan juga yang adil, yang menegakkan hukum untuk umatnya. Saudara-saudara, dari pengalaman itu saudaraku, Musa tahu apa yang harus dia lakukan. Ketika Musa ngomong ini saudaraku, baru saja terjadi kemarahan Tuhan karena orang Israel bikin patung dari lembu emas dan Tuhan sangat marah. Dan Musa tahu bagaimana mengatasinya agar orang Israel tidak kembali dalam kesalahannya. Jadi dia berkata kepada Tuhan, jika engkau tidak membimbing kami, jangan suruh kami berangkat. Di musim itu saudaraku, Musa benar-benar menyadari bahwa tanpa Tuhan bersama orang Israel, maka mereka akan kembali mengulang kesalahan yang pernah diperbuat. Ini permintaan, tapi juga satu komitmen. Gak mau melangkah kalau gak sama Tuhan. Permintaannya, Tuhan, jalanlah bersama dengan kami. Saudara-saudaraku, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen yang mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita tentu menyadari bahwa Tuhan Yesuslah yang berkuasa dan berdaulat atas hidup kita. Amin. Dia berkuasa dan berdaulat atas hidup kita. Dan dia juga segalanya bagi kita. Marilah kita belajar kepada Musa. Marilah kita, dalam tanda kutip di tulisan saya, memaksa agar Tuhan mau bersama kita. Minta, ya, mohon, ya, maksa. Tuhan, kalau Tuhan nggak pimpin saya nggak jalan. Kalau Tuhan nggak bersama saya nggak melangkah. Saudaraku, dari kesaksian tadi, beberapa saudara mengatakan nggak tahu di depannya seperti apa.
Karena kita nggak tahu. Marilah kita minta yang tahu hidup kita itu berjalan bersama kita. Amin. Yang tahu segalanya itu mau berjalan bersama-sama dengan kita. Saudara-saudaraku, Yakobus 4 ayat 13 sampai 15. Yakobus 4 ayat 13, jadi sekarang hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Amin. Ayat 15 kita baca sama-sama. Mulai. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Amin. Tentaga bilang, insya Allah. Mudah-mudahan ya. Seringkali orang Kristen kalau bilang mudah-mudahan, enggak boleh, harus pasti. Ini ayatnya saudaraku. Jika Tuhan menghendakinya. Orang sana bilang insya Allah. Jadi orang Kristen yang pasti-pasti aja. Alkitab berkata jika Tuhan menghendaki. Yang memastikan kita atau Tuhan sih? Siapa yang memastikan? Tuhan, bukan kita. Saudara-saudaraku, mulai bersama Tuhan artinya melibatkan Tuhan dalam semua rancangan hidup kita. Melibatkan Tuhan dalam semua perencanaan hidup kita. Yang seringkali terjadi adalah, yang sering kita lakukan adalah, kita membuat rancangan, kita membuat rencana, dan itu semua kita anggap baik tanpa melibatkan Tuhan. Kita ini seperti anak-anak mau menikah. Ya. Saya tanya yang sudah menikah lah, jangan yang belum lah. Yang belum lama menikah. Siapa ya? Ada Meling ya? Meling, nanya nih ya. Masa lalu. Waktu Meling mau merit, ngomong sama orang tua, waktu milih pacar atau setelah mau menikah? Ngomong sama orang tua. Ya? Mau menikah. Oke. Ada Deo. Deo ngomong sama orang tua waktu mau pacaran sama Debbie, mulai pacaran, atau mau menikah baru ngomong sama orang tua? Mulai pacaran. Ya, setelah pacaran. Nah, agak maju nih. Agak maju. Kadang kala kita dengan Tuhan seperti itu. Seperti contoh ini tadi, saudaraku. Waktu kita buat rancangan, buat sendiri. Sama seperti anak-anak muda. Kan enggak ada yang bilang begini. Ma, Pa, si itu cantik loh, Ma, boleh enggak saya pacaran sama itu? Ada yang ngomong gitu enggak? Ayo bapak ibu-ibu. Ada enggak yang ngomong gitu dulu sama orang tua? Kan enggak ada. Oh gitu, ada. Wih, kasih tepuk dulu. Wih, itu namanya dijodohkan kali. Nanti setelah srek, setelah mantep, ngomong. Salah enggak? Enggak salah itu, enggak. Malah yang terlalu kekanak-kanakan baru mau milih pacar ngomong. Yang nentukan kan kita, bukan orang tua. Nah, lalu setelah mau menikah, ngomong, pas saya mau menikah dengan itu, berantem lah karena orang tua nggak setuju.
Iya kan? Kenapa sama si itu? Kenapa begini dan begitu? Saudaraku, kita dengan Tuhan itu biasanya ngomong di ujung setelah kita punya plan. Tapi kalau saudara yang tadi dicontohkan itu tidak salah. Ya, itu tidak salah. Karena memang proses seperti itu. Siapa tahu udah bilang terus nanti nggak jadi kan gitu ya. Kalau udah mau menikah kan udah pasti jadi. Gitu. Saudaraku, dengan Tuhan beda. Dengan Tuhan kita harus mulai. Dari awal, dari start. Untuk semua rancangan kita. Kita mulai. Tanya dengan Tuhan. Rancang bersama Tuhan. Minta hikmat dari Tuhan. Baru nanti Tuhan dalam pelaksanaannya Tuhan kita libatkan. Nah saudaraku, biasanya setelah kita semua rancang bagus dan lain sebagainya, kita seperti panggil tukang untuk kerja gitu loh saudaraku ya. Kita sudah punya gambar, kita sudah punya apa, kita panggil tukang nih kamu bikin ini. Dengan Tuhan kita tuh seperti itu saudaraku. Kita sudah punya gambar, waktu pelaksanaannya Tuhan. Gitu. Tuhan bilang nggak bagus begini. Kira-kira kita mau dengar enggak? Enggak loh saudaraku. Kita tetap mau seperti ini. Nah saudaraku, kita belajar pagi hari ini saudaraku. Melibatkan Tuhan dalam semua rencana hidup kita. Itu sangat penting. Dengarkan Tuhan. Pekalah terhadap suara Tuhan. Kenapa saudaraku? Sebab kita nggak tahu besok apa yang terjadi. Waktu kita mulai, kita nggak tahu nantinya apa. Saudaraku, jangan-jangan rencana baik kita, rencana luar biasa yang menurut kita, yang bagus. Mungkin menurut Tuhan juga bagus. Tapi bukan bagian kita loh. Mungkin bagian orang lain. Mungkin bagian anak kita, bagian suami atau bagian istri kita. Padahal kita maunya saya. Saya pikir saudaraku, bisa saja kemudian Tuhan gak beri saya kesempatan. Pernahkah saudara pikir itu? Ya. Pernahkah kita pikir? Ya. Waktu ada tamu, teman-teman pendeta, mau makan, seorang pendeta berdoa, seangkatan dia umur lebih tua dari saya. Dia berdoa begini, dia bersyukur bla 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 bla, tapi ada kalimat yang gini, mungkin kami ya Tuhan gak punya banyak waktu, gak punya banyak kesempatan untuk melanjutkan apa yang sudah Tuhan percayakan. Mungkin orang lain yang lebih muda. Saya tadinya mau ngomong sama mereka seperti itu. Terus ya setelah doa, saya bilang, ini teman mewakili. Gitu ya. Jadi saudaraku, kita nggak tahu apa yang akan terjadi esok. Jangankan untuk pekerjaan, untuk orang lain, keluarga kita. Saudaraku, untuk diri sendiri saja kita nggak tahu. Saudaraku, kemarin seorang pendeta telepon saya dan bicara tentang waktu, ya. Dan waktu kalimat yang disebut itu mirip sekali dengan khotbah saya minggu ketiga tahun 2020, kalau saudara masih ingat. Dan itu jadi pembicaraan saudara ketika saya khotbah minggu, dan itu jadi pembicaraan saudara Rebu pagi. Dan anak saya sudah ngomong, saudaraku, waktu di Bandung, dia bilang, "Papa kok khotbah begitu?" gitu ya. Gitu. Jadi enggak semua waktu kita yang kita anggap baik itu jadi bagian kita. Ya. Karena ada namanya kronos, ada namanya kairos. Kronos itu waktu, ya waktu-waktulah ya. Waktu berjalan begitu. Tapi yang kairos itu adalah waktu,
Yang lain bagaimana? Kairos. Ini yang saya sangat suka dengan tulisan saya, saudaraku. Kairos itu adalah waktu Tuhan, ya, untuk saya. Gitu. Jadi Kairos itu waktu Tuhan. Waktu Tuhan itu kan banyak. Waktu Tuhan untuk saya. Nah, saudaraku, kita nggak tahu. Waktu Tuhan untuk saya melakukan ini, waktu Tuhan untuk saya mengerjakan itu, gitu ya. Waktu Tuhan untuk memberhentikan kita juga nggak tahu. Tapi saudaraku, awalnya tahu nggak kita? Tahu, itu bagian saya dan saudara awalnya. Jadi mulailah bersama Tuhan, jangan mau berangkat, jangan mau bertindak, jangan merencanakan tanpa melibatkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, marilah kita mau belajar dari Musa, jangan suruh saya pergi kalau enggak bersama Tuhan. Jangan suruh saya berjalan kalau enggak bersama Tuhan. Saudara ingat Ibu Teresa? Ibu Teresa ingat? Ya, di umur 17 tahun dia pamit sama ibunya. Dia anak perempuan yang diharapkan oleh ibunya untuk menjadi penopang keluarga di masa depan. Tapi tahu dia bilang dia mau pergi ke Inggris untuk masuk biara. Ya, saudaraku, orang yang masuk biara itu mungkin saudara bukan orang Katolik nggak paham ya. Ya, saya pernah ada seorang dokter, adiknya punya masa depan yang bagus. Tiba-tiba adiknya bilang, "Pak, Ma, Ci, saya mau masuk biara." Nangis semua saudaraku ya. Karena masuk biara itu pasti terpisah dari keluarga, tidak menikah, dan hidupnya memang buat Tuhan dan pelayanan, saudaraku. Sama seperti Teresa remaja ini, saudaraku. Mungkin bisa pingsan ibunya mendengar ini, tapi ibunya seorang yang saleh, ya, seorang yang sangat taat kepada Tuhan, setia. Walaupun ibunya menahan, tapi kemudian melepas. Dan waktu ibunya melepas keberangkatannya, di hari itu ibunya berkata, "Letakkan tanganmu dalam tangan Tuhan dan berjalanlah bersama Dia." Pagi hari ini Bapak Ibu Saudara, letakkan tanganmu dalam tangan Tuhan dan berjalanlah bersama Tuhan. Enggak tahu Tuhan mau bawa kemana. Tapi marilah letakkan tangan kita, berjalan bersama Tuhan. Sama seperti Abraham, yang enggak tahu mau dibawa kemana. Tapi Tuhan enggak bawa kita ke tempat yang salah. Tuhan pasti bawa ke tempat kita yang bahagia. Amin, Tuhan memberkati. Mari kita datang pada Tuhan. Kita nyanyikan pujian. Bila kau tak besertaku. Haleluya. Mari kita sama-sama berdiri. Pimpin langkahku
mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bapak Ibu Saudara, kita perlu Tuhan. Tanpa Tuhan kita tersesat. Tanpa Tuhan kita gagal. Tanpa Tuhan semua sia-sia. Biar pagi hari ini saudara, di awal-awal tahun ini, di minggu-minggu pertama di awal tahun ini, marilah kita minta Tuhan untuk bersama-sama dengan kita, untuk memulai langkah awal kita, membuka lahan baru, menabur benih di tempat yang subur, sehingga perjalanan kita di 2024 lebih baik, lebih berguna, lebih menyenangkan hati Tuhan, dan lebih jadi berkat. Kita mengangkat tangan kita, mohonlah kepada Tuhan. Bila Engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan, ku perlu Tuhan, pimpin langkahku dengan kasih karunia-Mu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah pimpin langkahku setiap waktu. Pimpin langkahku setiap waktu, berjalan dalam Roh-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalan. Katakan lagi, nyatakan Tuhan. Oh, nyatakan Tuhan kemuliaan-Mu dan berjalanlah denganku. Bapa di sorga, terima kasih buat firman-Mu. Nyatakan Tuhan kemuliaan, dan itu semua terjadi jika Tuhan, kami mau berjalan bersama-Mu, mengikuti langkah-langkah-Mu. Kami mulai bersama Tuhan, melangkah bersama Tuhan, dan kami menikmati berkat Tuhan, pimpinan Tuhan, sayang Tuhan yang begitu indahnya. Terima kasih, ampuni kami jika di waktu-waktu lalu kami tidak melibatkan Tuhan dalam segala langkah-langkah hidup kami. Kami tidak melibatkan Tuhan dalam perencanaan kami. Kami berjalan sendiri. Kami merancang semua sendiri. Tetapi pagi ini Tuhan, ampuni kami.
Tolonglah kami, sebab kami nggak tahu hari esok. Kami mau Tuhan bersama kami di langkah-langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, memberkati semua yang hadir pagi ini. Pegang tangan mereka Tuhan. Pegang ya Tuhan. Bawalah jemaat Tuhan ini berjalan bersama Tuhan. Bawalah jemaat Tuhan ini ke tempat yang Tuhan mau. Sehingga hidup mereka sejahtera, diberkati, dan mengalami sukacita senantiasa. Terima kasih Tuhan, segala puji bagi Tuhan. Terima kasih berkat Tuhan atas kami. Kami akan pulang, Tuhan sertai kami. Berkati anak-anak-Mu yang telah memberikan persembahan untuk kas gereja, mengembalikan persepuluhan yang Tuhan punya untuk pelayanan, kelancaran, pekerjaan Tuhan di tempat ini. Dan terakhir ini saudara, Bapak di sorga, saudara-saudara kami telah menuliskan angka-angka ya, jadi persembahan mereka untuk Paskah Tuhan Yesus. Berkatilah mereka. Dan yang belum menuliskan, Tuhan berkati sehingga mereka bisa memberikan, mempersembahkan sesuatu yang lebih baik dan lebih baik untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pimpin kami pulang dengan selamat, sertai dan lindungi. Biar tangan Tuhan terulur untuk kami, memberkati kami dan keluarga kami, memberkati kami dan keluarga dengan kesehatan yang baik. Sehingga dengan tubuh sehat, kami bisa melakukan apapun untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara kekasih, terimalah berkat dan anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus serta persekutuan Roh Kudus. Serta kita semua sekarang sampai selamanya. Ini doa kami ya Tuhan, yang kami alaskan di dalam satu nama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa